Bisnis jos. Salam perlawanan, salam perubahan. Menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Guys, lihat, ada gazebo. Ada makanan, ada minuman. Aku kumpul sama keluarga. Dan bintang tamu, Saudara Dono. Coba tebak, ada di mana saya? Apa, Cok? Kafe. Salah besar. Mall lotok Jambi Tuwek. No. Ini luar biasa kawan-kawan semua. Saya berada di warung tengah sawah. Warung yang pendekatan konsumennya ini memakai cara betul-betul kayak mengelola lapak di media sosial. Artinya lapak ini tidak berada di posisi strategis yang konsumen itu pasti langsung banyak yang tahu, tapi sebaliknya warung ini berada di tengah sawah, kayak di hutan belantara, tapi hutannya itu terbentuk dari sawah. Anda lihat kiri kanan, tak satupun rumah dalam radius 1 kilometer itu ada orang menungso, kecuali wedhus kapi. Tapi aneh, warung ini bisa mengkaryakan pegawai sebanyak 4 orang. Aneh tuh, patut untuk direview. Kawan-kawan, ini kuliner nih bisnisnya ini. Dan kulinernya adalah kuliner makanan berat dan makanan ringan. Makanan beratnya itu terdiri dari mie, nasi goreng, kemudian rica-rica, bakso. Sedangkan makanan ringannya itu bisa tempe goreng, sempol, tahu walik, dan lain sebagainya. Nah, anehnya apa? Anehnya warung tengah sawah ini mengembangkan bisnisnya itu memakai cara persis seperti mengelola di toko sebuah outlet online di media sosial. Maksudnya apa? Maksudnya pembeli, konsumen itu pertama dibuatkan kolam. Maksudnya dikelompok nih, dikumpulin dalam satu tempat ini. Nah, warung kuliner ini itu memakai pendekatan kolam penghobi gaburan merpati. Ngerti ra gaburan merpati? Yang merpati berjodoh, dilepas jarak jauh, orangnya nunggu di suatu tempat, terus dia digabur balik lagi. Nah, ini di sini ini melibatkan hampir sekitar 200 penghobi. Gila kawan-kawan. Nah, makanya dengan ceruk pasar yang sekitar 200 dan durasi keramaian kolam gaburan doro ini hampir nyaris jam 6 sampai jam 6 sore, pokoknya nyaris selama matahari terbit sampai matahari terbenam, tempat ini rame bro. Rame, satu orang bertransaksi beli antara jago-jago merpatinya itu. Terus yang kedua ini adalah tempat latihan melatih merpatinya biar lebih bisa profesional. Dan yang ketiga itu adalah tempat lomba, untuk lomba balapan merpatinya itu. Jadi hampir 2 minggu sekali ini ada event. Dan kalau udah pas event, gila bro, bisa ngantek 1.000 orang di sini ini berlalu lalang meliputi penonton dan pelaku perlombanya. Gila, ngeri habis. Coba kalian lihat ya, warungnya sederhana, terdiri dari gazebo. Ini kurang lebih ada 7-8 gazebo dan 1 pendopo agak besar, ukuran 8x8. Sedangkan warungnya kecil sekali, hanya ukuran 4x4 nya. Tapi omsetnya bro, modal sampai 1 juta, tapi omset sehari itu bisa sampai 2-4 juta. Ngeri makanan ringan ini. Nah, makanya cara ini kayaknya teman-teman bisa copy dengan cara bahwa bisnis kuliner itu tidak selalu bertumpu kepada tempat-tempat yang memakai cara-cara konvensional. Dalam artian cari tempat strategis, buka lapaknya, terus kemudian di backup oleh pasar yang orang banyak lalu lalang lewat di jalan di mana tempat posisi lapak itu berada. Ternyata pendekatan itu udah
ada pembandingnya, yaitu pendekatan yang seperti saya bilang tadi itu. Membuat kolamnya dulu untuk berkumpulnya orang, berkumpulnya konsumen, lantas konsumen itu setelah berkumpul di situ dalam situasi yang bisa lama, maka apapun yang dibutuhkan orang itu, terutama untuk makanan, maka itu akan bisa jalan. Artinya pakai untuk menaikkan omset bisnis dengan cara pendekatan kolam. Ini recommended. Bukan cuma di media sosial, bukan hanya dikelompokkan dalam grup WhatsApp, Facebook, atau Instagram, tapi ternyata di offline pun yang namanya konsumen itu bisa dikelompokkan, bisa di-grouping, bisa dikolamisasi. Wah, keren bro. Sekali lagi, recommended bisnis ini. Modalnya kecil, untungnya gede, dan peluangnya dimanapun tempat itu sangat bisa untuk dikerjakan. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia.